balik lagi di acara yang kemarin lagi viral. Cia Bang, acaranya lagi viral. Hihi. Ih, ngapain lu pakai baju begitu? Kita pendukung program pemerintah, kita mendukung prokes, kita percaya ada corona. iNews percaya ada corona. Kita mau buktikan sekarang ini bahwa orang yang mengatakan tidak ada corona itu tidak benar. Oh gitu? Oke. Kebetulan udah ada, ini adalah orang-orang yang lebih mengerti. Ya. Punya kompetensi untuk bisa menjawab kehebohan kemarin. Di acara Hotman Paris Show, sudah ada Sekretaris Jenderal dari Ikatan Dokter Indonesia dari IDI, Dr. Muhammad Adib Humaydi SPOT. Betul ya dok? Dr. Adib, mana aku lihat di podcastnya Deddy Corbuzier. Tuh, lagi viral Dr. Adib ya. Dan juga bersama dengan Dr. Agus Dwi Susanto SPP, spesialis paru. Wah, ini dokter yang betul-betul lagi sangat dibutuhkan juga saat ini ya dok ya. Sehat dokter-dokter? Alhamdulillah. Ajar, silakan bang. Dr. Luis mengatakan tidak mengakui corona. Pertanyaan saya dan ini adalah yang sangat, saya tidak setuju dengan Dr. Luis, saya setuju dengan program pemerintah. Pertanyaan saya begini, dia bilang orang meninggal itu karena interaksi obat. Orang sebelum makan obat berarti kan sakit dulu. Betul. Baru dibawa ke rumah sakit, dikasihlah obat. Oke. Pertanyaan saya kepada Dr. Luis adalah, apa penyebab orang itu sakit sampai dibawa ke rumah sakit? Akhirnya dia bilang, karena menurut imunitas sakitnya. Ya. Apa jawaban Bapak atas jawaban Dr. Luis? Gak semua pasien dengan terpapar virus COVID dikasih obat, tergantung. Ya. Kalau dia mamanya OTG ya nggak perlu obat. Jadi salah pendapat Dr. Luis yang menyatakan bahwa orang sakit itu karena menurut imunitas. Dia tidak mengakui ada virus. Ya, jadi kalau kemudian dibilang itu kemudian ada interaksi obat, belum dikasih obat, kok ada interaksi obat dari mana kan? Iya. Benar, belum ada interaksi obat, kenapa sakit gitu kan? Jadi prinsipnya gini bang, kalau orang sakit itu karena viral load-nya tinggi. Viral load-nya tinggi. Dia kelelahan, daya tahan tubuhnya turun, bisa terpapar, terkena COVID-nya. Ya, Nah, betul. imunitasnya menurun, ada virus. Ya. Betul. Pak Dokter Paru gimana? Ya, terima kasih. Jadi saya mencoba menjelaskan bahwa bagaimana sebenarnya orang itu sakit ada 3 faktor. 3 faktor. Satu faktor dari orangnya sendiri. Itu Ya. salah satunya adalah imunitas dan Imunitas. yang kedua adalah faktor agen atau penyebabnya. Ya, Penyebabnya itu bisa virus, bisa bakteri, Ya. bisa jamur. Nah, yang faktor ketiga adalah lingkungan. ya, Jadi seseorang itu sakit itu bisa karena ada bahan yang masuk, agennya itu, Ya. virus, bakteri. Kemudian faktor individunya itu imunitas menurun, kebiasaan yang tidak baik, dan faktor lingkungan sebagai penyerta. Tetapi dalam konsep penyakit menular, penyakit infeksi harus ada bahan penyebab dari luar. Dalam konsep pandemi yang saat ini, ya, bahwa virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab terjadinya penyakit COVID sudah dibuktikan. Dan itu terbukti dari semua orang-orang yang saya rawat dengan gejala-gejala COVID ketika di PCR itu hasilnya positif. Ya. Artinya memang terbukti ada genetik dari virusnya itu ditemukan. Kok justru Dr. Luis malah mempersalahkan yang salah alatnya, alat PCR-nya katanya. Itu gimana tuh? Ya, jadi kalau alatnya itu bang, alatnya itu bukan kemudian, kalau bahasanya beliau selalu mengatakan bahwa ini karena pH-nya yang dicari kemudian itu akan positif di PCR. PCR itu bukan mencari pH, bukan kemudian mencari pada pasien, mereka itu mencari materi genetiknya. Ya. Jadi itu yang harus dipahami bahwa yang dicari materi genetiknya karena pada saat kita terpapar dengan SARS-CoV-2 akan ada dalam tubuh kita itu terdeteksi. Di mana terdeteksinya? Bisa melalui rongga mulut atau rongga hidung gitu. Oke. Karena masuknya dari situ soalnya gitu loh. Oke. Kalau untuk sekarang tuh kita misalnya mau ngejaga supaya nggak terpapar nih misalnya. Kan ada nih kadang-kadang kita ketemu satu orang yang terpapar COVID. Betul. Tapi kitanya ketemu orang ini ternyata kita masih negatif. Nah itu kenapa ya dok? Apa karena salah satu imunitas atau karena? Ya, satu yang jelas preventif kita harus terjaga. Kita pakai masker itu akan menjaga. Ya. Kita tidak terlalu sering kontak itu menjaga karena ada viral load-nya. Semakin sering kita kontak itu juga berpengaruh pada kita juga. Oh iya iya. Jadi kalau mamanya hanya sebentar, Durasi udah, ya? durasi. Ya. Jadi ada durasi, kemudian kita jaraknya Jarak. juga berpengaruh juga, terus kemudian proteksi masker itu tadi. Ya, ya. Hal-hal itulah juga mempengaruhi. Di samping nanti kemudian daya tahan tubuh kita. Oke. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, mungkin kita tidak sampai kemudian menimbulkan gejala atau mungkin kita nggak sampai terpapar juga. Kalau Dr. Luis kan mengatakan karena imunitas menurun. Ya. Bapak sebagai dokter paru, kalau hanya imunitas menurun, kan nggak mungkin sampai dada kita bercak-bercak kan? Tapi ada bercak-bercak putih gitu kan? Tidak semuanya ada, Ya. Tidak semuanya. tapi pada kasus derajat sedang
derajat berat dan derajat kritis akan ditemukan bercak-bercak di paru yang namanya pneumonia, ya. Pneumonia itu ditemukan pada Dan itu bukan karena imunitas menurun. itu karena ada infeksi. Ada infeksi berarti ada virus. Ada virus, ya. Berarti itulah salah satu jawaban bahwa pendapat Dr. Louis salah total. Bahwa murni karena imunitas. Jadi apa yang disampaikan beliau itu memang dalam ilmu kedokteran, ilmu biologi di dalam pendidikan kedokteran S1. S1? Bukan spesialis, bukan seorang, karena tidak perlu menjelaskan asidosis laktat, kemudian mitokondria dysfunction, itu adalah materi basic di biokimia dan fisiologi yang dipahami oleh dokter di tingkat pertama, tingkat kedua. Tolong sebutkan beberapa butir apa kesalahan Dr. Louis dalam mengutarakan pendapat itu. Jadi apa yang disampaikan itu yang tidak sesuai dengan dasar-dasar keilmuan basic, keilmuan dasar gitu. Kemudian yang kedua, problem etik. Karena beliau pernyataan-pernyataan beliau yang kadang-kadang menjurus pada pernyataan ke organisasi bahkan ke pribadi-pribadi. Yang ketiga tadi bahwa beliau sejak 2017 tidak aktif lagi registrasinya. Jadi beliau kalau dibilang dokter, tapi secara keanggotaan ID tidak aktif, secara surat tanda registrasi yang melegalkan bahwa dia melakukan pelayanan itu juga tidak ada. Yang jelas statement bahwa virus itu tidak ada itu jelas kesalahan. Ya. Salah. Karena memang terbukti bahwa sampai saat ini saya sudah merawat ratusan pasien. Ratusan pasien. Tapi memang sekarang ini artinya virus sekarang itu bisa menular melalui udara ya? Pada kondisi ruangan tertutup dengan ventilasi yang tidak bagus. Contohnya misalnya di restoran yang tertutup. Kemudian ruang-ruang rapat. Oleh karena itu direkomendasikan kan nggak ada rapat di kantor-kantor. Ya. Karena kalau rapat ruangannya kecil, nggak ada ventilasi. Boleh nggak Gitu. virus itu selain masuk dari mulut dan hidung, boleh mungkin nggak masuk dari kuping ini nih, di kapas Saat ini? ini tidak ada bukti. Kagak ada, udah buka kuping lo, nggak ada, buka. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah ini gua cabut deh, gua kasih kamu deh. Jadi tertularnya tidak mungkin lewat kuping ya. Tapi dokter sendiri, dokter-dokter berdua ini sudah bertemu dengan Dr. Louis belum? Sudah pernah ketemu belum? Saya belum. Secara pertemuan fisik tidak Bang. Jadi terus terang dari mulai tahun lalu, dia pada waktu statement-statement di sosial media, Twitter itu udah tahu tuh kita dokter? belum tahu bentuknya. Maksudnya itu belum tahu orang. Udah setahun lebih. Tahun lebih. Jadi terus terang ya gara-gara buat abang booming itulah yang kemudian kita tahu. Woi, tuh acara kita tuh. Jadi berkat Hotman Parisio ya. Wah hampir biasa, mau ngomel sama tim kreatif, tahu sih ternyata memang di balik semuanya tuh ada hal yang ternyata baik juga gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu dokter, terima kasih penjelasannya oke banget ya. Ada lagi mau disampaikan terkait dari COVID-19 ada masyarakat dok yang percaya ataupun tidak percaya. Jadi virus itu ada. Virus itu ada Bang. Corona itu ada. Corona ada. Korbannya Wah, ada. Yang meninggal banyak. Kemudian sekarang pun juga buat kami pun tenaga dokter pun juga banyak yang meninggal. Ada hampir 500 yang meninggal. Ya, protokol kesehatan tetap Bang. Ya, jadi 5M plus 1M lagi sekarang jatuh mengurangi makan bersama itu juga penting. Ya, betul. Dan perhatikan tata kelola ruang dengan ventilasi, durasi dan jarak. Kemudian testing, tracing, treatment dan satu lagi vaksinasi. Vaksinasi. Jadi semuanya itu adalah rumus yang memang harus dipatuhi. Tapi kita sekarang melawan yang lebih berat lagi lebih bahaya lagi. Apa yaitu hoax. Oh hoax ya. Tolong ini juga dipahami, cari sumber referensi yang benar. Terpercaya. Cari informasi. Siap, dok makasih ya dok. Ini sudah meluruskan mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada masyarakat juga. Sehat selalu. Bang Hotman, seperti biasa untuk penutup rasanya kurang afdol kalau abang nggak memberikan quotes. Selin terima kasih Selin. Ya. Oke, quote saya hari ini adalah nyali memang perlu untuk bikin kita populer. Ya. Tapi nyali tanpa dasar itu juga akan bikin kau sengsara. Khusus mengenai corona, jangan sembarang membuat gosip. Di Amerika data tertanggal 10 Juli 2021, kasus yang positif 33,9 juta, yang meninggal 607.000. Padahal di sana banyak universitas terkenal, banyak rumah sakit, Johns Hopkins dan sebagainya. Jadi corona itu nyata. Salam Hotman Parisio.